Selamat pagi, Ibu, Bapak dosen Gemuji. Saya Yakob Ranti Padang, peserta UKIM PTG dari Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan bahasa Indonesia untuk kelas 5 pada SD Negeri 3 Mapura. Rancangan pembelajaran ini saya susun berdasarkan pendekatan merdeka belajar, pendekatan saintifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi tokoh, latar, alur, dan tema pada sebuah cerita. Saya berharap presentasi dan praktik mengajar saya dapat menggambarkan pemahaman saya tentang kemampuan saya dalam memfasilitasi proses belajar siswa. Selamat menyaksikan. Kita memulai pelajaran. Satu orang pimpin kita dalam doa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar toh? Siap. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi.
siapa yang sudah pernah mendengar yang namanya cerita fantasi? Kira-kira siapa yang sudah pernah mendengar? Oh, cerita fantasi. Contohnya seperti Harry Potter. Harry Potter sudah pernah nonton? Sudah pernah nonton? Sudah. Apa lagi? Harry Potter, apa lagi kira-kira? Apa? Sama apa lagi? Ya, sudah pernah menonton apa lagi? SpongeBob, Harry Potter, apa lagi? Fantasi adalah sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan. Tahu yang namanya khayalan? Siapa yang sering menghayal di sini? Siapa? Ya, apa yang sering kalian khayalkan? Jadi cerita fantasi itu bisa ya. Jadi cerita fantasi itu berhubungan dengan khayalan. Ya, jadi cerita fantasi adalah sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Ya, jadi yang namanya cerita fantasi itu adalah khayalan seorang pengarang untuk menyampaikan suatu apa kira-kira? Jadi khayalan seorang pengarang untuk menyampaikan suatu ide yang ingin dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi cerita ini dibuat dengan penuh kreativitas dan pengembangan jiwa fantasi pengarang. Ya, jadi cerita fantasi merupakan bagian dari cerita narasi. Karena memiliki unsur yang sama, tetapi cerita fantasi lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat imajinatif atau layak khayal. Ada ciri-ciri cerita fantasi. Bisa lihat di depan? Bisa toh? Yang pertama itu keajaiban. Tulis satu saja di sini. Keajaiban. Keajaiban. Pernah mendengar ini kan? Menggunakan hal-hal apa kira-kira? Supranatural. Supranatural, apa lagi? Kemisteriusan. Misteriusan, terus kegaiban yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Cerita fantasi yaitu dunia imajinatif. Tahu yang namanya imajinatif? Ya, yang berhubungan dengan dunia mistis. Kalau di sekitar kalian masih percaya yang namanya dunia gaib? Dunia gaib? Ya, sudah tidak percaya? Ya, yang orang tua biasa bilang
oh di situ angker. Biasa toh? Itu yang namanya dunia gaib. Di sana jangan ke sana, ada ini. Di situ ada ular besar, ada penunggunya. Sering dengar begitu kan tidak? Sering dengar begitu kan tidak? Nah, siapa yang sering bicara begitu? Mama dengan Bapak bilang jangan ke situ, ada dunia gaib. Cerita fantasi itu berhubungan dengan khayalan, dunia gaib. Berhubungan dengan apa lagi? Khayalan, berhubungan dengan dunia spiritual. Yang namanya cerita fantasi itu adalah cerita yang berawal dari sebuah khayalan seorang penulis untuk membentuk sebuah cerita fantasi. Ide cerita itu terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Atau cerita fantasi adalah magic supernatural atau yang berhubungan dengan dunia, yang berhubungan dengan apa? Dunia berhubungan dengan apa ini? Dunia gaib atau supranatural. Yang ketiga atau tempat. Ya, jadi dalam cerita fantasi apa yang dialami tokoh yang terjadi pada dua latar, ya, atau peristiwa yang dialami tokoh, yaitu yang pertama itu ada dua latar atau peristiwa yang dialami itu di tokoh, ada dua, yaitu yang pertama itu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama latar yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, keempat, tokoh yang unik. Ya, jadi yang keempat itu adalah tokoh yang unik. Ya, jadi tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri-ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu tokoh dan ada pada setiap waktu. Ya, jadi tokoh ini yang unik. Ya, jadi kalau dalam cerita fantasi itu ada yang namanya tokoh yang unik. Contohnya pada film-film yang ada di Indonesia loh, terkadang dia memiliki, kalau di film terkadang dia memiliki apa? Kesaktian apa kira-kira biasa? Kesaktian apa? Kesaktian apa? Yang biasa kalian nonton itu? Dia bisa apa? Dia bisa hidup kembali karena memiliki kekuatan atau kesaktian.
Apa lagi yang dia miliki? Kira-kira apa lagi yang dia miliki? Contohnya film-film yang ada di Indonesia apa? Misalnya zakat pinggir. Dia memiliki kekuatan gaib dan bisa terbang. Kalau di kehidupan nyata kira-kira bisa kan tidak? Tidak. Kalau di kehidupan nyata bisa kan tidak? Tidak. Ya, karena itu cuma seakan-akan dibuat apa? Memiliki kekuatan gaib atau biasa disebut memiliki kekuatan super. Nah, tapi kalau di kehidupan nyata kira-kira ada tidak yang memiliki kekuatan seperti itu? Tidak ada toh? Nah, jadi itulah yang disebut cerita fantasi, yaitu khayalan seorang pengarang untuk membuat sebuah cerita yang seakan-akan benar adanya atau terjadi dalam kehidupan nyata, tapi buktinya tidak ada loh. Tidak ada yang bisa terbang loh. Ada yang bisa terbang? Tidak. Ada yang bisa terbang? Tidak ada loh. Berarti itu cuma khayalan seorang pengarang atau cerita yang dibuat oleh seorang pengarang yang seakan-akan membuat seorang penonton atau pembaca berada dalam dunia gaib atau seakan-akan nyata toh. Yang kelima, fiksi atau khayalan. Nah, kata lain bukan kejadian nyata. Ya, jadi yang disebut dengan fiktif itu adalah bukan yang sebenarnya atau bukan nyata. Ya, jadi cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya pada cerita Spiderman. Siapa yang sering nonton cerita Spiderman? Saya. Kalau cerita Spiderman, dia memiliki kekuatan apa? Kekuatan laba-laba yang bisa dia bisa panjat tebing, apa lagi? Bisa bergantung dari pohon. Ya. Jadi ketika kalian nonton ini, siapa yang mau memiliki kekuatan seperti itu? Tentu mau, tapi itu mustahil loh. Karena itu cuma khayalan saja. Khayalan dari kalian untuk memiliki kekuatan seperti itu toh? Sama dengan seorang pengarang. Ya. Jadi Spiderman, contohnya Spiderman ini tokohnya hidup di tempat nyata, yakni kota New York, negara Amerika Serikat, tetapi tokoh Spiderman ini diberi fantasi, yaitu bersifat fiksi dan merupakan cerita khayalan semata. Maka cerita fantasi ini tidak akan bisa kita menghayal seakan-akan, misalnya kita menghayal seakan-akan bisa terbang. Jadi itu yang namanya fiksi atau khayalan, atau kita bisa menonton sesuatu film yang berbentuk cerita fiksi khayalan. Nah, terus yang keenam,
dari ciri-ciri cerita fantasi. Tenang. Gaya bahasa. Gaya bahasa ini contohnya di film-film kartun itu. Kalau film-film kartun itu bagaimana? Dia bicara bagaimana? Sering nonton film kartun toh? Nah, sering nonton film kartun toh? Itu menggunakan namanya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan misalnya dia mengikuti gaya bahasa seorang anak-anak. Kalau gaya bahasanya anak itu bagaimana? Anak kecil yang baru lahir. Ya. Menggunakan gaya bahasa yang berbentuk kalimat, yang menggunakan kalimat atau gaya bahasa kias. Atau kias ini sama dengan perbandingan. Jadi kira-kira sudah bisa paham sampai di sini? Sudah? Siapa yang belum paham mengenai cerita fantasi? Sudah? Ya, kalau begitu bagi dalam lima orang satu kelompok. Berarti kita harus bagi 3 kelompok. Saya akan bagi dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing tentukan kedua kelompoknya. Jadi di sini kelompok 1. Kelompok 1 yang kelompoknya Dwi. Terus ini kelompok 2. Kelompok 2 kelompok 3 Janen. Ya, perhatikan tugasnya di bawah. Ya, jadi kelompok 1 nama tokoh siapa? Ya? Manesa. Bisa tulis di depan. Satu orang di depan. Win, depan tulis. Maju saja. Satu saja. Kelompok 3 tokoh atau nama tokoh yaitu Maesa. Kelompok 1. Kelompok 2, jawabannya apa? Kasih keras-keras makannya. Iya. Kalau kelompok 3 jawaban nomor apa? Maesa selalu dengan orang.
Kelompok 3. Satu. Bola matanya berwarna kuning, berarti keajaiban pada toko. Kira-kira apa keajaibannya pada toko ini di cerita ini? Apa yang keajaiban apa yang dimiliki? Bisa mengambil temanya dan dia selalu mendorong orang yang sakit. Mobil menabraknya dan mobil hasilnya hancur, pecah. Ya, keajaiban yang dimiliki Mahesa yaitu memiliki kekuatan super sehingga ditampakkan mobil tidak akan luka. Berarti Pak Guru kita dicoba kita Nomor 2. Nomor 2 di bawah. Latar tempat di mana kira-kira? Bukit di Latar tempat. Latar tempatnya. latar tempat. Oh, ini nomor 3. Nomor 2 di bawah. Latar tempat. Ibu lagi bukit di dekat kota. Bukit dekat kota. Nomor kelompok 2 apa? Jawabannya di sini. Ya. Ketika sore hari. Kelompok 2. Waktu. Taman. Di taman. Kelompok 3. Ya, pada sore hari. Pada sore hari. Kalau gitu kumpul tugasnya di depan. Kumpul tugasnya di depan. Ya, jadi mungkin sampai di sini mata pelajaran kita. Nanti kita lanjut di minggu depan. Sudah toh? Sebelum saya mengakhiri mata pelajaran ini, kira-kira ada yang mau menanyakan atau ada yang belum dipahami? Kira-kira masih ada yang belum dipahami? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan berpegang membawa kami ke dalam pencobaan, kita boleh lepaskan kami dari perencanaan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya.
Andre.